Gue penasaran beat gue yang mana. Ini nggak ada opening, hari ini nggak tahu gue openingnya apa. Tapi selamat datang di Sejarah Beat Komika kali ini bareng Rin Hermana. Mata konten ini juga nih. Lewat terus Instagram gue. Nih konten Sejarah Beat nih Rin. Enggak. Jadi tuh ada 3 slide lah, paling 3 slide pertanyaan, nggak terlalu lama juga kan. Gua tahu lu kan lagi sibuk banget nih, jadi Sibuk nyari orang buat ngajakin konten gue. itu Iya. sama dong. Iya benar. Cuman itu nih sekarang nih. Jadi tuh memang konten ini tercipta memang karena gua banyak lah nonton komik kan, teman-teman komik juga banyak gitu. Terus ada beberapa memang beat komik tuh ya, anjing kok dia kepikiran beat ini ya, nempel di gua gitu. Dan biasanya slide pertama ini adalah gue pengen banget di Sejarah Beat ini, sebelum gue nanya sejarahnya, gue akan stand up pakai gaya gua, tapi pakai beat lu. Nah, beat lu yang nempel banget di gua adalah ini, Rin. Beat nemu duit. Final Street Comedy 2014 ya? Nama lebih tuh. Iya, 15. Final Street Comedy 2015. Kemarin gua lihat orang nemu duit tercecer di jalan. Dan dari sana gua tahu niat seseorang mengembalikan duit yang dia temukan di jalan itu bertolak belakang dengan berapa nominalnya. Misal duit 5.000. Duit siapa nih? Duit siapa nih? Nggak ada? Duit gua. Duit 10.000. Duit siapa nih? Duit siapa? Duit gua lah. 50.000. Mangkok. Nah, beat itu bener-bener nempel di gua. Ini kurang lebih beatnya kayak gini. Nah, ini tuh Gua malu. gua selalu seneng reaksinya kalau komik, tapi gua jujur ya, gua ketika bawain selalu deg-degan loh. Nggak tahu kenapa. Padahal beat orangnya ya. Kenapa? Nggak tahu, gua excitednya deg-degan gitu karena anjing nih orangnya yang nonton langsung gitu. Jadi kurang lebih beatnya gini. Gua berusaha membawakannya, kalau kurang lebihnya ya sorry gitu. Enggak apa-apa, ini kan versi lu. Versi gua. Tapi materinya best dari gua. Iya. Lu gimana ya? Nah. Oke. Assalamualaikum. Kenalin, nama gua Rin Hermana. Iya. Belum lama gua nemu duit. Iya. Dan menurut gua ketika orang nemu duit, untuk teriak atau ngasih tahu itu duit siapa tergantung nominalnya. Iya benar. Bisa kita lagi jalan nemu duit 5.000 nih. Iya. Lu injak dulu kan bisa. Set. Iya. Duit siapa nih? Iya. Duit siapa nih? Nggak ada. Duit gua lah. Itu duit 5.000. 5.000. Duit 10.000. Duit siapa nih? Duit siapa? Nggak ada. Itu ada. Aduh. Duit 50.000. 50.000. Iya. Bagus. Gimana? Kalau lebih gitu ya. Oke. Aduh. Itu berarti udah lama banget. Iya, itu aja gue tadi penonton lu tuh. Ini orang keren banget ya, bisa nemuin materi sesimpel ini gitu. Dan gue nggak nyangka panselnya gabu itu kan, ini ketiga kali ya. Iya. Itu sejarahnya gimana sih beat itu tercipta nih? Kalau bisa nemu beat itu gimana ceritanya gitu? Beat itu tercipta waktu jadi dulu di Padang itu ada base camp, bukan base camp sih, kantor
studio kreatif dari abang-abangan di sana Padang. Oke. Nah kita sering nongkrong di sana. Terus waktu itu mau balik, emang ada duit. Beneran duit jatuh? Ada duit jatuh. Oke. Terus gue nanya, duit siapa nih? Duit siapa? Duit siapa? Ada di gua. Deng, nah tiba-tiba kayak gitu. Inspirasi jatuh waktu di situ tuh. Dapat dari sana terus kayak ini mungkin karena duitnya 2.000 kali ya gitu. Oh, gitu. Ngobrol dulu tuh. Eh. Dipancing sama Sadi kalau nggak salah. Anak senap juga kan. Tadi kan di pras ya? Iya di pras. Itu 2.000 gitu. 5.000 gimana, Rin? Kalau 5.000 duit siapa? Itu mulai duit siapa? Ada? Duit gue. 10.000 deh, 10.000. Kalau 10.000 gitu. Dari itu pancingan-pancingan kayak gitu, udah jadi materi aja, Rin, tulis benar gitu. Udah, gue tulis tuh materi yang kayak gitu, nemu duit. Terus kan, emang pertama itu yang biasa 5.000 di siapa nih? Gitu, 5.000. Terus 20.000 lipatan 5 ke 20 kan lumayan gitu. Jadi suaranya redam kayak apa nih gitu. Mulai pelan. 50.000 perasaannya mau ngasih tahu tapi berharap orang nggak dengar, makanya gagu. Gitu. Jadi kan premisnya niat seseorang mengembalikan uang yang dia temukan di jalan itu bertolak belakang dengan berapa nominalnya. Semakin besar nominalnya, semakin kecil niat membalikinnya gitu. Jadi 50.000 kayak ya gitu. Gitu. Yang terakhir ada sebenarnya yang 100.000. 50.000 kan yang gue injek tuh. Yang gue injek, yang gue ambilnya pelan-pelan ke bawah. Itu tambahan juga tuh saking apa? Oh, gestur ya? Iya. Ekot itu ya. Awalnya kan cuman verbal ekot cuman gini doang. Terus open mic mulai nambah gestur. Yang pertama 5.000 ambil, 20.000 ambil tapi main suara. Yang 50.000 injeknya itu emang halus. Nah gitu dulu tuh, terus kayak ngeliat orang. Nah itu ditahan dulu tuh yang kayak gitu. Biasanya dapat ketawa tuh yang tahan dulu. Pura-pura turun, gua ceritanya kayak ada orang lewat kayak gitu. Iya, gambar sih. Ambil, naiknya pelan-pelan. Siapa? Ya gitu baru aku. Ada siapa? Yang 100.000 malah lebih ini jalan. Terus ada uang 100.000 turun duit gua gitu. Jadi kayak orang terakhir tuh kayak 100.000 jalan duit gua. Iya. Kayak gitu langsung tuh. Ih, malu gua. Gua baru tahu sejarahnya. Ternyata dari kejadian nyata ya. Kejadian nyata itu 2014 itu karena 2015 gua bawain di street akhirnya. Dan itu juga yang mengantarkan lo jadi juara street ya? Iya, kayaknya itu Bang. Iya. Itu sebenarnya materi awalnya pakai bahasa Padang. Oh. Tapi kan verbalnya itu punchline-nya itu enggak di verbal, maksudnya bukan patahan. Kan enggak ada patahan tuh sebenarnya. Itu emang observasi kejadian nyata yang gua lebih-lebihkan apa? Di ini apa namanya? Di hyperbola aja. Enggak ada patahan itu sebenarnya. Cuman oh iya bener ya orang kayak gitu kadang ya gitu. Enggak ada, kalau diperhatiin enggak ada punchline gua waktu itu. Prosesnya waktu bikin beat itu sampai utuh tuh berapa lama tuh? Cepet apa? Apa maksudnya cepet? Sampai jadi ini udah kunci nih beatnya kayak gini gitu. Berapa lama tuh? Paten sebelum street. Jadi sebelum street gua open mic dulu di Padang tapi. Berapa lama tuh jadi itu? Kurang lebih ada sebulan? Enggak. Gua lupa detail pasti gua nemu materi itu di tahun 2014. Tapi kayaknya habis gua nemu materi itu yang gestur tadi ya. Gua tulis, gua goblok nulis sebenarnya. Iya gua lebih gampang di sini ya. Gampang di otak. Gua butuh nulis itu hanya untuk kata-kata gua doang. Terus gua tulis di sana egg out ngambil turun gitu. Gitu kayak egg out suaranya gagu gitu. Oh, lu nulisnya gitu tuh? Iya. Oh iya. Biar gua tahu kalau 5.000 gitu kan suara teriak gitu. Duit siapa nih suara teriak gitu. 20.000 suara semakin pelan gitu. 50.000 mulai gagu gitu. Tapi
act out turun, orang lewat gitu, terus pelan-pelan. Jadi gua tulis gimana gua memperagakannya gitu. Iya. Nah itu gua tulis, terus gua bawain open mic. Oke, terus gua simpan dulu kan open mic dulu di Padang 1 kali 2 minggu, kadang 1 kali 3 minggu gua simpan open mic. Terus di momen-momen yang kayaknya gue mau ngeluarin lagi deh gitu, nambah lagi tuh materi tuh, semakin kayak oh ini oke nih gitu. Terus kayaknya gue lupa sebulan atau 2 bulan sebelum stand up fest kan ada audisinya dulu tuh di Padang. Gue pakai itu dan gue ngerasa ini udah oke nih, udah pas nih gitu. Walaupun kalau dilihat lagi ini gak ada punchline. Iya, kayak lurus aja semua. Kayak lurus aja. Iya. Orang gue basic gue bukan penulis yang patahan, orang gue materi delivery tuh. Deliverynya kuat banget. Iya, deliverynya nggak dari verbal doang, Bang. Iya. Harus orang tuh harus ngerasain. Oh iya ya, gue kayaknya pernah lihat orang kayak gini deh. Atau setidaknya orang mikir, orang kayak gitu ya kalau nemu duit 50 ya gitu. Iya. Oh, bagus banget. Ini gue udah lama banget. Beat itu nempel banget terus gue. Dan gue setelah gue sadar ya, baru gua waktu itu kan Suci 1X yang gua ekot. Itu kan lu yang ngajarin. Yang mana gua lupa. Ada yang itu. Oh, yang ini yang apa namanya? Yoga. Iya. Gak mungkin Sapam tuh dikasih olahraganya yoga, pasti aneh banget kan? Emang lu pernah ada masuk ke bank Sapamnya begini? Selamat pagi. Ibu mau menabung, lantai 2. Lantai 3. Lantai 3. Itu bener-bener dari lu tuh gitu tuh pada gitu. Dan gua itu fun fact-nya adalah gua semalaman cuma kayak gitu doang tuh. Karena omongan lu kepake banget gua. Pokoknya lu kalau ekot salah dikit dragging kan. Iya, itu gua. Ekotnya harus pas semuanya. Karena waktu itu lu yang kayak gini salah menurut Iya. gua. Enggak bang, enggak gitu bang, gini bang, salah dikit, aneh bang, Aneh pasti, bang, harus bener-bener kayak gitu. Dan lu sama Arif Alpiansa tuh yang bener-bener tapi lebih banyak di lunya kayak anjing gimana ya, gue semalaman turin. Iya gue di karantina itu. Punggungnya sampai sakit kan? Kayaknya nggak Gue di karantina Suci gitu. Lantai, nggak gini. Lantai, aduh kurang nih kayaknya sampai ngaca gue. Lantai 2. Karena tanpa gue sadarin itu momen gue comeback gitu kan, jelek mulu kan penilaian kan. Itu momen gue abis bottom 3 terus gede nilainya. Terus jadi nilai tertinggi itu gara-gara lantai. Gua rasa gak sia-sia, ternyata gue ekot semalaman berarti. Omongan lu tuh gue inget banget, pokoknya kakinya harus gini terus badannya gini, lantai 3 gitu kan. Iya, nah itu tuh. Gue juga gatel sebenarnya, maksudnya kalau gue kepikiran, wah ini diekotin keren nih, tapi gue balikin lagi deh ke orangnya, mau nggak gitu. Karena kalau setengah-setengah atau nggak sesuai menurut gue, ini kurang gitu. Oh, gue baru ingat salah satunya, Nopek lu ingat nggak? Apa ya? Yang ini bang, kok kayak gini ya? Iya lu juga tuh. Iya. Di sini bang, main bulu tangkis, kok baru bengkok sehelai begini. Sudah minta ganti. Nggak enak ini, nggak enak. Nah. Di desa saya kok sampai begini, mekar, masih dibuat main ini. Bunyinya nggak tang-tang tapi bah. Itu Iya. itu kan Kita di tot lah itu kan. Iya. Terus nanti Nopek kombut sama Erwin, gue dengerin gini. Terus Nopek bilang, diapain bang kayak gini bang? Kasih ekot ini pe. Kok itu pe kalau orang Kayak gini doang. Orang daerah koknya kan udah mekar masih dimainin. Orang Jakarta baru bulunya satu aja udah ini. Diganti. Tapi itu verbal waktu itu. Ekotin aja pe gitu. Diginin aja. Kok kan kayak gini nih gitu. Giniin pe gitu. Dompet sampai gini bang. Enggak, gini pe. Buka. Karena kalau gini enggak kok dong. Iya kan? Kayak api apa gitu. Gini pe, buka pe gitu. Kita ketawa kayak gimana bang? Gini buka gitu. Di Jakarta koknya baru satu kayak gini. Wah, gimana bang? Topek kayak bukan dua, satu aja pe. Gini. Kan susah nih kayak gini. Kalau gini kayak gini masih oke. Dia buka gantung gitu tuh. Dibuka satu pe, nah gini. Bisa nggak pe? Bisa Marin. Dilatih gini Marin. Ya oke, bagus itu. Ini
udah minta ganti. Iya. Di daerah bang sampai begini. Iya. Baru main pa gitu. Dan itu gua rasa Nope juga kayak gua terus malam dikangenin lagi. Iya, kayak gini nih. Kayak gini nih. Awalnya gini, lupa gua. Awalnya gini, pokoknya baru buka satu, kayak gini Pak gitu. Wah, aku nggak bisa Mas Rin. Kayak gini nggak bisa, tanganku nggak bisa, kaku ini Mas Rin. Coba cari jempol bisa. Oh jempol lumayan nih gitu, kayak gitu. Oh ya udah jempol aman tuh. Karena gua geli aja kalau misalnya terpaksa nggak usah Pak. Ada satu, kayaknya lu deh lupa gua. Iya, pasti ada lah. Yang di malam itu materi Nope tentang orang sawah, orang kota ke Ya, desa gitu. tahu. Ya, ada gue itu. Iya. Ya kalau misalnya cuma nonton orang bertani mah apa gitu, Iya. sawer, orang daerah kalau di sawer pasti seneng gitu. Wah, gue tuh langsung ngepikir udah kartun. Kan kita dulu ingat tuh. Iya. Gue kalau udah kartun, otak gue tuh kemana-mana. Orang kampung, kalau di sawer mau ngapa-ngapain, ngangkat padi pakai sepeda roda satu kayak gini. Nope, bang aku nggak bisa ngajak gitu. Tapi aku mau. Kayak gini, Pe. Ayo dong orang kota gitu. Sepeda roda satu ini gitu. Aku, Mas Ren aku mau tapi gimana? Dompet kan kaku ya aku. Jadi kayak gimana? Enggak. Kayak gini, Pe. Gini aja geraknya, Mbak gitu. Roda satu. Itu emang bener. Dan gue tuh bayang gini keluar dari sejarah militer, tapi bagian dari sejarah kan itu kan. Maksudnya ya itu di momen di Totlah itu lu kalau ikut udah ciri mana ya dicari gara-gara dapet satu puas kita anjing. Ternyata emang ekot nggak segampang itu, bener ya? Iya, ekot tuh nggak segampang itu kalau nggak totalitas dan nggak konteks gitu ya bisa Iya. jadi punchline. Gua makanya kalau gua nggak pernah maksa orang untuk wah kayak ekor ini bagus nih. Kalau misalnya lu nggak nyaman nggak usah. Iya, kadang-kadang kan ya kalau lu ya kadang-kadang pikiran gua sama lo aja nggak sama karena kalau lu terlalu kartun, kalau gue yang kan kayak ini orang tua gila kan. Gitu orangnya. Gue tuh udah nggak tahu ya. Kombut sama gua dulu itu ada jam-jamnya. Jam 1 tuh masih normal tuh. Masih berusaha mencari punchline yang oke. Jam 2, jam 3 Rin mati. Mati. Seriusan? Itu lampunya. Masa Bisa banget Novel, brengsek dah. Padahal tadi stopnya udah nggak di sana loh. Tadi di mic-nya ngaco ya teman-teman. Udah lah, konten jujur aja lah, ntar disambung ya kalau suaranya beda nikmatin aja. Iya. Yang penting masih ada konteksnya. Konsisten terus, upload terus aja. Masih upload terus aja. Nah Rin, pertanyaan kedua lah. Kita langsung buka obrolan kedua. Sepanjang lo nulis nih Rin. Ya. Sepanjang lo dari berapa? Stand up dari tahun berapa sih? Masuk komunitas 2014, tapi Ya. sebelumnya gue pernah stand up tapi nggak. Ya taruhlah dari 2014 lah. Ya. Dari 2014 sampai sekarang, jadi sepanjang lo nulis materi yang jadi aja suka banget lo, materi favorit lo gitu. Materi favorit gue itu Satu aja kalau andai kan banyak. Ada nggak? oh yang ngaji gue, Ngaji. belajar ngaji. Boleh nggak lo kasih dikit aja materinya? Oh ya, Gimana? jadi Materinya gimana? materinya gini. Gue lupa awalnya. Pokoknya intinya, gue lupa kata-kata awalnya apa ya? Yang ngaji, yang alama, yang oh iya, gue tuh orang Minang, gitu kan. Orang Minang itu kan katanya kuat banget Islamnya, gitu. Iya. Dan itu benar sebenarnya. Iya, iya. Cuman masalah gue itu dulu bego ngaji. Oh. Oh ini nih, gue tuh dulu berprestasi di sekolah tapi mengaji gue goblok gitu. Terus? Gue tuh dulu ngaji stuck di Iqrok 3. Ya, yang cuma 3 bacaan, Oh, iya. Sabah, Wadaro, yang kayak gitu. Iya. Dan gue udah pernah pindah-pindah tempat ngaji. Gue pernah belajar mengaji di tempat Maone. Maone namanya, guru ngaji. Guru ngajinya. Nah, terus? Nah, metode ngajinya ini beda dengan cara orang umum Iya. yang baca Iqro. Dia nggak baca Iqro tapi baca huruf-huruf hijaiyah lama ini kayak Iya. dinyanyiin, Bang. Oke. Yang kayak alif di atas a, alif di bawah Oke. i, Iya. alif di depan u, a i u, yang kayak gitu.
Ba di atas, ba di bawah, ba di depan, bu. Gua lanjutin tuh terus tuh. Orang kan mulai nyimpen di otaknya kan. Iya, kesimpan menonton. Iya. Tawa di atas, ta di bawah, ta di depan tuh, itu. Tahan dulu. Udah mulai ingat kan iramanya kan? Udah. Kan? Jangan salahin Dikunci gua tuh dia. ya, jangan salahin gua kalau nanti lu pulang bawa motor nyanyi. Ya, jangan salahin gua kalau lu tidur tiba-tiba. Ya, jangan salahin gua ya. Itu belajar ngaji kayak gitu tuh. Kita lanjut tahu lagi di atas gue yakin semuanya udah hafal gitu. Gue minta semuanya sing along bareng gue gitu ya gitu. Untuk di H ya teman-teman ya H ya siap ya H di semuanya di bawah H di depan semua mantap gitu. Cuma di spesial gue orang belajar ngaji sama gua gitu. Itu yang menurut gua materi yang mungkin secara penulisan seperti biasa tidak mengutamakan mencari punchline. Iya. Tapi menurut gua itu adalah momen orang terhibur. Gua ngeliat juga orang-orang kayak anjing kenapa gua malah ngaji di show yang ini nih gitu. Terus satu sisi gua juga seneng aja gitu penonton juga berpartisipasi di sebagai salah satu bagian dari materi gua. Oke. Kalau di Queen itu kan ada lagu We Will Rock You yang penonton kayak gitu. Nah, gua tuh pengen penonton juga berpartisipasi di materi gua, nggak cuma nonton doang. Dan ya fun fact-nya kan sejarah lagu itu kalau di film Queen kan dia memang pengen bikin si gitarisnya kan, pengen bikin lagu buat fansnya kan supaya kalau dia nyanyi, itu singelongnya dapat. Benar. Tuh, ya. Nah kalau gua nemu materi dulu, nah di akhir tuh kayak, gua ajak aja nih penonton nih gitu sekalian. Oke. Karena yang gua tahu dulu tuh pernah singelong Bintang BT. Oh iya. Iya, materi remote. Nah, gua tuh pengen penonton juga ikutan nih ini. Lu menjadi penentu materi ini lucu atau enggak di akhirnya gitu. Pengennya gitu. Itu yang menurut gua paling berkesan sampai sekarang ini ya. Dan itu juga kalau lihat background story-nya dari sejarahnya memang lu kenyataannya memang nggak bisa ngaji. Nggak kan? bisa ngaji. Jadi berangkat dari situ tuh materinya kan. Iya. Gua sampai emang sampai Iqra 3 doang. Iqra 3. Terus gua langsung ke Quran. Nggak bercanda gua. Karena kan dulu itu kayak gini, kita sekolah sampai kelas 6. Iqra kan sampai kelas 6. Jadi setiap naik kelas itu harusnya naik bacaan. Jadi pas SMP itu harusnya udah Quran. Nah, gua udah kelas 6 masih Iqra 3. Goblok dong. Pas masuk SMP, teman-teman gua udah Quran semua. Nah, gua masih Iqra. Beda tongkrongan. Gua nggak mau. Gua bilang gua mau Quran aja gitu. Gua mau Quran. Gua masuklah ke tongkrongan anak Quran. Tempat ngajinya beda. Jadi ngaji Iqra di masjid ini, ngaji Quran di masjid itu. Ya. Gua ikut tuh. Orang-orang udah tahu teman-teman gua. Ini kan lu kan masih Iqra. Lu mau apa? Ini orang belajar Quran, belajar irama Quran. Nah, gua bilang, gua tuh niru irama jago gua. Ngebaca gua nggak tahu. Jadi waktu disuruh kan ngaji bareng-bareng tuh. Iya kan? Ngaji bareng-bareng, ustadznya tahu, ini anak baru nih gitu. Baru ya? Iya, kamu ngaji dulu gitu. Bukalah surat Al-Baqarah ayat pertama, ya kan? Bismillah, gua irama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pasti bisa nih. Gua baca Al-Baqarah ayat pertama. Alamak. Karena kan alif lam mim. Gua baca alamak. Itu gua gak bercanda tapi emang kok alamak sih gua kayak bisa ngaji gitu. baru Iqra gitu. Tapi justru gara-gara itu gue dipres langsung sama ustadznya. Iqra 3 belajar dulu sampai Iqra 6 ya gitu. Ditunjuklah salah satu teman gue untuk nih ajarin Rin nih gitu. Iqra ini gue dulu sulit bedain ha dengan zot, dot yang kayak gitu tuh. Wah, gua kayaknya punya masalah di
Gua kalau lihat huruf hijaya itu dulu ya, hurufnya itu ngebayangin kayak H ini kayak kail nih gitu. Nah semuanya kan jadi kayak kail. Gua nggak tahu yang mana H, ja, H gitu. Titik nyariin. Oh berarti titik di tengah, ini H, ini ja. Otak gua kayak, wah ini kail pancingnya. Nah gua kayak gitu. Susah ngapalnya. Tapi belajar akhirnya baru bisa Quran gua. Itu yang menurut gua paling personal soal agama terutama gua bahasnya gitu ya. Ya itu juga ada ya rekaman digital doang sih. Ada di Kundang itu. Kundang, gua bahas itu di Kundang. Gua nonton juga langsung di atas kan. Iya benar. Tapi emang bener ngaji tuh emang gua termasuk orang yang menyesali nggak bisa ngaji sih. Kayaknya apapun ketika gua punya anak tuh bisa gua usahain. Oh iya. Tapi ketika anak gua ayo pi ngaji sama nenek deh gitu. Alasannya apa biasanya? Alasannya apa? Kerja nih padahal keluar aja gitu. Udah ganggu gua. Udah alasan penyesalan gua tuh gak bisa ngaji itu. Iya. Karena anak gua sekarang udah Quran. Jadi kan hidup secara ilmu kan kayaknya udah jago. Ini gua udah siap aja. Papi pulang malam, hadisnya malam, udah siap gue. Wah, harus sudah bisa terima, baru bisa terima. Benar. Quran kan hukum bacaan juga harus tahu. Iya. Gue kalau liat anak gue ngaji tuh kayak ada rasanya, aduh ngaji lagi kali ya gitu. Ada, tapi masih rasanya kelakuannya sih belum kayak masih ada rasanya aja. Tapi lu kalau belajar ngaji sama anak lu ngerasa malu enggak? Ya, kayaknya itu tuh. Agak ketakut aja ke situ tuh. Maksud gue apa lah bapaknya rusak anaknya bener. Iya aja. Itu pembelaan sih sebenarnya. Iya. Belajar aja sama Bob sekalian. Jadi Bob yang megang rotan terus tuh. Iya. Anjir. Ho. Di kerongkongan ho. Sa gitu. Dan Papi gimana? mertua gua kan ikut gua ya. Iya. Mertua gua tinggal bareng sama gua gitu. Nah, tiap maghrib tuh Bob tuh ngaji sama mertua gua. Tadinya kan di ngaji yang bayar gitu kan, gitu segala macam. Cuman karena kita pindah rumah jadi agak jauh. Iya, jadi mending langsung mertua aja. gue yang ngaji. Iya. Gue tuh tahu dari nada mertua gue ketika ngajak anak gue ngaji tuh kayak negesin bahwa bapak lu tuh nggak bisa ngaji gitu. Udah tahu gitu dari nadanya mertua gue gitu. Bob ngaji Bob, ayo biar tuanya bisa baca Quran gitu. Itu udah bukan nada lagi, sampai kata-katanya jelas itu kayaknya. Biar tuanya nggak sibuk stand up aja. Lah gua iya nenek. Terus anak gua lewat depan gua gitu kan. Langsung kayak gitu aja gua yang gitu. Ngomongin lu tuh, ngomongin lu. Iya, anjir. Bob lucu banget Bob. Iya. Ini Rin yang pertanyaan slide ketiga nih. Itu kan tadi materi favorit lo. Ini pertanyaan yang paling gue suka nanya ke komik. Ada nggak dari sepanjang lo nulis materi yang lo kalau bawain sekarang lo malu? Aja ngapa gue punya materi ini sih gitu? Ada nggak? Ada. Apa materinya gimana tuh? Materi Al-Ghazali. Gimana gak? Malam guys. Di show 1. Iya. Yang materinya tentang apa ya? Lupa gue lagi lupa deh. Tidak Pokoknya gitu ya. Iya, pokoknya intinya masalah tentang apa? Iya, cowok cool. Al-Ghazali itu cool gitu. Menurut gua Al-Ghazali itu kaku gitu. Lihat iklannya. Nyanyi aja kaku. Tembak tidak ya. Tembak tidak ya. Tembak tidak ya. Terus apalagi pokoknya materi yang kayak gua sampai males bang, maksudnya kayak ngapain sih gua waktu itu. Walaupun sebenarnya harus gua akui materi itu yang membuat gua dikenal orang. Iya, setuju gua. Tapi setelah gua lihat lagi kayak enggak lah gitu, jangan ngapain sih ngapain sih ya. Mungkin lebih bukan apa tadi pertanyaannya? Ya, kayaknya materi zong lah gitu ya, kayak aduh. Gua nggak nganggap itu zong, tapi kayaknya gua udah berada di bukan di fase itu. Bukan di fase itu dan kayaknya materi itu bagi gua malu-maluin. Tapi gua yakin ya, kayaknya kan komik-komik kadang kayak anjing, dia tuh suka menonton video-video kita yang dulu-dulu. Iya kan? Iya. Gua tuh paling malas kalau misalnya tiba-tiba muter, kan banyak tuh orang-orang yang materi sirin di awal-awal. Iya, ayo dong malam guys kayak gitu. Iya.
Dan gue sempet itu, gue ada di momen itu tuh, yang Materi video apa? kita diputer. Masalahnya anjing anak-anak komik ya. Kita lagi mau ke arah Jambore tuh. Ada TV-nya tuh di bis ya kan. Iya benar. Materi, Sneng! Udah masuk gua nih anjir nih. Materi gua diputer buat ditonton komik di bis Jambore. Anjir gua gedek banget itu. Anjing malunya itu loh. Iya, malu. Udah sih tolong sih jangan gua dong gitu sampai gitu kita ngemisnya. Iya, maksudnya jangan kita dong, yang lain. Yang lain juga pasti nggak mau, Bang. Iya, yang lain juga pasti nggak mau. Iya, menurut gua itu materi yang bikin gua tuh kayak, aduh ngapain sih ini gua udah lama pengen berhentiin, lupain materi itu tuh gitu. Oke. Dan terakhir. Lo kan udah ada di konten gua sejarah beat komika. Ada nggak komika siapa di luar sana yang lo pengen tahu sejarah beatnya siapa kira-kira? Boleh satu, boleh banyak. Gue sebenarnya penasaran sama Ramon Papana. Wah, agak sulit di Iya, yang butuh jam terbang tuh, jam terbang. Karena kan itu, iya, kan diulang-ulang terus kayak apa sih? Kok bisa ya mikir materi kayak gini ya? Lu Gitu. pengen tahu sejarahnya dari mana? Sejarah, Jam terbang? iya, karena Beat Ramon Papana ya. iya, tapi nggak tahu mungkin lu bisa ketemu. Ya kita kan nggak tahu kan, ya namanya era sekarang kan siapa tahu gue dapet kesempatan ketemu beliau. Kalau mungkin kalau yang seriusnya gue pengen tahu ini. Oh tadi bercanda yang tadi? Bercanda tadi tuh. Karena gue, karena kayaknya nggak mungkin juga, gue nggak terlalu penasaran juga sih. Lebih ke kayak kalau tahu tuh kayak gitu nggak ada yang butuh jawaban doang. Iya. Gue penasaran sama beatnya ini yang Radit. Radit yang mana? Yang apa tiba-tiba mati gitu. Oh, ngambang. Gue bingung ya sama ini. Kramas. Dika gitu ya, kayak gitu tuh ya. Iya, gue juga sih termasuk Karena orang yang itu penasaran. adalah stand up komedi pertama yang gue ngerasa kayak gue pengen kayak dia nih gitu. Wah, kan ekot banget kan. Iya, waktu Tebal itu juga iya, ekotnya iya. itu kan. Ika. Nah, terus dia emosinya juga dapat banget. Nah, Iya, itu iya, yang iya. membuat gue kayak, gue pengen kayak dia deh gitu. Ya Allah, moga-moga dapat kesempatan sama Bang Radit nih gue. Iya, Radit tadi. Karena dua founder udah nempel nih. Ada Bang Panji udah, Rian udah. Iya. Bang Radit masa enggak sih? Masuk lah, Bang Masuk, Bang Radit. Radit. Gua tahu sih ngerekamnya masih pakai iPhone. Tapi mau lah ya kan. Mau lah, Mas Panji juga ngerekam pakai iPhone. Iya. Tapi dia founder sih. Iya. Tapi kayaknya Bang Radit mah humble, nggak mungkin enggak lah ya kan. Humble Tinggal banget. nunggu kesempatannya ada. Ini paling di komentar, udah yuk, langsung aja datang. Wis deh. Bang, saya juga ikut ya Bang ya. Nanti Bang Radit cerita-cerita nggak masuk akal juga kemarin. Iya, banyak kayaknya nih. Thank you Rin. Terima kasih Mario. Sama-sama, happy ya ada di konten ini ya. Mah happy banget gua. Iya. Katanya lu dukung Prabowo Rin. Ai! Joget. Nice.